Kutai Kartanegara berbeda dengan kerajaan Kutai yang dipimpin oleh Mulawarman. Kerajaan Kutai Kartanegara terletak di Tanjung Kutai. Kemudian kerajaan inilah yang disebut dalam kitab negara Kertagama pada tahun 1365. Selanjutnya dalam perkembangannya kerajaan Kutai Kartanegara menjadi kerajaan Islam yang disebut dengan Kesultanan Kutai Kartanegara. Inilah awal mula keruntuhan Kutai Mulawarman yang disebut juga dengan Kutai Martadipura. Selanjutnya kekuasaan diambil alih oleh Kesultanan Kutai Kartanegara. Peninggalan kerajaan Kutai. Peninggalan kerajaan Kutai yang penting dan tersohor adalah 7 buah prasasti Yupa yang bertuliskan dengan huruf Palawa dalam bahasa Sanskerta. Prasasti ini banyak memberikan cerita tentang sejarah dari keluarga kerajaan Kutai. Yupa sendiri merupakan tubuh bambu dengan tinggi sekitar 1 meter yang tertanam di atas tanah, mirip seperti tiang yang berukuran besar. Pada bagian bawah permukaan, terukir tulisan prasasti Kutai sebagai kerajaan tertua di Indonesia. Hal ini dipercaya bahwa maksud orang terdahulu menulis kalimat tersebut adalah untuk memperkenalkan kerajaannya. Selain itu, Yupa sendiri memiliki fungsi sebagai prasasti, tiang pengikat hewan, serta lambang kebesaran raja. Adapun isi dari 7 Yupa yang telah diterjemahkan oleh para ahli adalah sebagai berikut. Berisi tentang silsilah raja yang pernah memerintah dan memiliki kekuasaan di Kutai. Letak strategis kerajaan Kutai yang berada pada hilir Sungai Mahakam, yaitu Muara Kaman. Tersebarnya agama Hindu pada pemerintahan Raja Aswawarman. Aswawarman dikatakan sebagai pendiri kerajaan dengan gelarnya Wamsakerta. Wilayah kerajaan tertulis meliputi keseluruhan wilayah Kalimantan Timur. Menceritakan kondisi kehidupan di Kutai yang aman dan sejahtera. Menceritakan kebaikan serta kekuasaan Raja Mulawarman yang telah memberikan sumbangan berupa 20.000 ekor sapi kepada para Brahmana. Berdirinya kerajaan Kutai Kartanegara. Setelah berakhirnya masa pemerintahan kerajaan Kutai Martadipura, Mulawarman, berdirilah kerajaan Kutai Kartanegara. Kerajaan ini berdiri Tanjung Kue, Kalimantan Timur. Namun, saat ini letak kerajaan tersebut diketahui hanya tersisa semak belukar dan makam kuno yang dipercaya sebagai makam keramat. Kerajaan Kutai Kartanegara disebut juga dalam hikayat Raja-Raja Pasir dan Kitab Pararaton. Selain itu, cerita masyarakat tentang kerajaan ini dituangkan dalam buku Salasila Kutai, yaitu sebuah buku atau kitab dengan bahasa Arab Melayu untuk mengisahkan kehidupan raja-raja pada masa itu. Kisah kerajaan Kutai dimulai dari seorang kepala suku jahitan layar yang memiliki masalah karena belum dikaruniai keturunan setelah lama berumah tangga. Kemudian ia mendapat bola emas secara ajaib yang di dalamnya terdapat anak laki-laki. Lantas anak itu diberi nama Aji Batara Agung Dewa Sakti. Pada waktu yang bersamaan, kepala suku Hulu Dusun juga menemukan seorang anak perempuan yang berada di atas bui Sungai Mahakam. Anak perempuan ini kemudian diberi nama Putri Karangmelenu atau Putri Junjungmui. Kedua anak tersebut, yaitu Aji Batara dan Putri Melenu setelah dewasa menikah dan melahirkan seorang keturunan. Keturunannya ini adalah seorang anak laki-laki yang dikenal dengan nama Aji Padukanira. Setelah anaknya lahir, Aji Batara akhirnya memutuskan untuk melakukan perjalanan jauh ke Tanah Jawa, yaitu Kerajaan Majapahit. Sayangnya, karena ditinggal terlalu lama, Putri Melenu tak tahan hidup sendiri, sehingga menyemburkan dirinya ke Sungai Mahakam. Setelah kepulangannya, Aji Batara bersedih hati mengetahui istrinya telah tiada. Akhirnya ia melakukan hal sama dengan menjeburkan dirinya ke Sungai Mahakam seperti istrinya. Setelah kedua orang tuanya tiada, Aji Padukanira menjadi raja yang sah kedua untuk memimpin kerajaan Kutai Kartanegara. Aji Padukanira pun akhirnya menikahi seorang putri yang bernama Putri Padukasuri. Dari perkawinannya ini lahirlah keturunan yang berjumlah 7 orang anak, yaitu diantaranya 5 orang anak laki-laki dan 2 orang anak perempuan. Diketahui bahwa istrinya tersebut merupakan keturunan kerajaan Kutai Martadipura, Mulawarman. Ia merupakan anak dari Raja Guna Pranatungga, keturunan dari generasi ke-20. Setelah menikah, namanya dikenal dengan Putri Padukasuri, sedangkan nama aslinya adalah Indra Perwati Dewi. Salah satu tujuan dari pernikahan ini adalah untuk memperkuat kekuatan politik kerajaan. Namun, banyak yang menyimpulkan bahwa pernikahan ini hanya untuk menghindarkan perselisihan antara kedua kerajaan. Setelah masa kepemimpinannya selesai, kerajaan Kutai Kartanegara dipimpin oleh Maharaja Sultan. Untuk memperluas ilmu serta kekuasaannya, Maharaja Sultan pergi ke Majapahit untuk menimba pengetahuan. Setelah kepulangannya dari Majapahit, Maharaja Sultan menikah dengan Aji Padukasari dan dikaruniai anak yang bernama Mandarsyah. Tak berlangsung lama, akhirnya kepemimpinan ayahnya ini diserahkan kepada anak tersebut, yaitu Raja Mandarsyah. Pada usia 4 tahun, ayahnya tersebut meninggal dunia. Oleh karena itu, ia dinobatkan sebagai raja setelah beranjak dewasa sebagai pewaris tunggal yang sah. Namun, Raja Mandarsyah tidak dikaruniai keturunan selama masa kepemimpinannya, sehingga ia harus menyerahkan kepemimpinannya kepada Tumenggung Bayabaya, hingga akhir kepemimpinan yang terus berganti dengan penerus-penerus baru. Silsilah Kerajaan Kutai Kartanegara. Kerajaan Kutai Kartanegara merupakan kerajaan yang memiliki silsilah panjang. Hal ini juga dikarenakan perubahan dan transisi masa perubahan keyakinan, yaitu Hindu ke Islam.
Oleh sebab itu, kerajaan ini juga dikenal dengan Kesultanan. Berikut adalah silsilah kepemimpinan kerajaan Kutai Kartanegara. Haji Batara Agung Dewa Sakti tahun 1300 sampai tahun 1325 Masehi. Haji Batara Agung Padukanira tahun 1325 sampai tahun 1360 Masehi. Maharaja Sultan tahun 1360 sampai tahun 1420 Masehi. Raja Mandarsya tahun 1420 sampai tahun 1475 Masehi. Pangeran Tumenggung Bayabaya tahun 1475 sampai tahun 1545 Masehi. Raja Mahkota tahun 1454 sampai tahun 1610 Masehi. Haji Dilanggar tahun 1610 sampai tahun 1635 Masehi. Pangeran Sinung Panji mendapat Martadipura tahun 1635 sampai tahun 1650 Masehi. Pangeran Dipati Agung Martadipura tahun 1650 sampai tahun 1665 Masehi. Pangeran Dipati Majakusuma Martadipura tahun 1665 sampai tahun 1686 Masehi. Haji Raji Gelar Ratu Agung tahun 1686 sampai tahun 1700 Masehi. Pangeran Dipati Tuai Martadipura tahun 1700 sampai tahun 1710 Masehi. Pangeran Anung Panji mendapat Martadipura tahun 1710 sampai tahun 1735 Masehi. Sultan Haji Muhammad Idris tahun 1735 sampai tahun 1778 Masehi. Sultan Haji Muhammad Aliyeddin tahun 1778 sampai tahun 1780 Masehi. Sultan Haji Muhammad Muslihuddin tahun 1780 sampai tahun 1816 Masehi. Sultan Haji Muhammad Salihuddin tahun 1816 sampai tahun 1845 Masehi. Dewan Perwalian tahun 1845 sampai tahun 1850 Masehi. Sultan Haji Muhammad Sulaiman tahun 1850 sampai tahun 1899 Masehi. Sultan Haji Muhammad Alimuddin tahun 1899 sampai tahun 1910 Masehi. Pangeran Mangkunegoro tahun 1910 sampai tahun 1920 Masehi. Sultan Haji Muhammad Parikesit tahun 1920 sampai tahun 1960 Masehi.